Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 14. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi yang tidak kalah penting dan pastinya menarik sekali, yaitu mengenai activity based costing. Ada rekan-rekan saya yaitu Saya Revan dengan akhiran NIM 129. saya sendiri Okta dengan NIM 138. Dan saya Fitriani dengan akhiran NIM 176. Kami berharap penjelasan ini bisa memberikan pemahaman baru buat kita semua dan tentunya bisa menambah wawasan kita Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Sebelum itu, tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu Yang pertama, mendiskusikan pentingnya biaya per unit. yang kedua, mendeskripsikan pendekatan perhitungan biaya berdasarkan dengan fungsi-fungsinya. Yang ketiga, mengungkapkan penyebab pendekatan perhitungan biaya berdasarkan fungsi dapat menimbulkan distorsi biaya. Yang keempat, menjelaskan cara kerja suatu sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas dalam perhitungan biaya produksi. Dan yang kelima, menjelaskan cara mengurangi jumlah tarif aktivitas. Seperti yang kita tahu bahwa materi tentang activity based costing ini mempunyai beberapa sub pokok bahasan. Yang pertama, Yaitu unit level product costing. yang kedua ada limitation of plant-wide and departmental rate. Yang ketiga, activity based costing system. Yang keempat, reducing the size and complexity of an ABC system. Dan yang kelima, ABC System Concept. Di mana dalam pokok bahasan tersebut terdapat sub-sub pokok yang akan ditanyakan melalui penjelasan-penjelasan kali ini. Disimak pembahasannya. Baik Kak, jadi di sini saya mau bertanya tentang materi activity based costing. Dalam pokok pembahasan yang pertama itu terdapat di mana sub pokok tentang pembebanan tarif overhead seluruh pabrik di posisi variance overhead dan overhead application. Jadi pada pertanyaan pertama itu apa yang dimaksud dengan pembebanan tarif overhead seluruh pabrik? Baik, jadi pembebanan tarif overhead seluruh pabrik itu adalah metode pengalokasian biaya overhead ke produk dengan menggunakan satu tarif overhead tunggal yang dihitung berdasarkan seluruh biaya overhead pabrik dan total penggerak aktivitas seluruh pabrik. Dalam metode ini, semua biaya overhead itu dialokasikan ke satu kumpulan biaya pabrik dan kemudian tarif overhead dihitung dengan membagi total overhead yang dianggarkan dengan total penggerak aktivitas yang dianggarkan. Tarif ini kemudian digunakan untuk membebankan biaya overhead pada produk berdasarkan penggunaan aktual penggerak aktivitas tersebut. Nah, contohnya itu yang diberikan itu adalah perusahaan Sunkel yang menggunakan tarif overhead berdasarkan jam kerja langsung untuk seluruh pabrik guna membebankan biaya overhead ke produk-produknya. Baik Kak, jadi pertanyaan kedua itu adalah bagaimana cara menghitung per unit overhead cost? Nah, jadi cara untuk menghitung per unit overhead cost itu dengan cara membagi total biaya overhead yang diterapkan pada produksi dengan jumlah unit yang diproduksi. Setelah tarif overhead yang telah ditentukan di muka digunakan untuk membebankan overhead ke produk per unit overhead cost. Adapun rumusnya itu per unit overhead cost itu sama dengan total overhead yang ditetapkan dibagi jumlah unit yang diproduksi. Sebagai contohnya itu, jika overhead yang ditetapkan itu produk pocket kalkulator adalah 120.000 dan jumlah unit yang diproduksi adalah 80.000 unit, maka biaya overhead per unit adalah 120.000 dibagi 80.000 sama dengan 1,5. Baik Kak, kita masuk ke pertanyaan ketiga ini. Apa yang dimaksud dengan underapplied dan overapplied overhead? Jadi, underapplied overhead itu terjadi jika biaya overhead yang diterapkan pada produksi lebih kecil daripada biaya overhead aktual yang terjadi. Artinya, perusahaan belum membebankan seluruh biaya overhead yang sebenarnya terjadi ke produk. Contohnya itu, jika overhead yang diterapkan adalah 300.000 sedangkan overhead aktual adalah 320.000, maka ada kurang beban overhead sebesar 20.000. Kemudian overlaid overhead adalah kebalikan dari underapplied, yaitu ketika biaya overhead yang diterapkan melebihi biaya overhead aktual. Jika overhead yang diterapkan adalah 330.000 dan overhead aktual adalah 320.000, maka ada kelebihan beban overhead sebesar 10.000. Biasanya pada akhir periode variance overhead ini harus disesuaikan dalam laporan keuangan dengan membebankan atau mengurangi varians tersebut ke biaya barang yang terjual atau akun persediaan tergantung besar kecilnya varians tersebut. Baik Kak, sekarang kita masuk pada pokok pembahasan kedua tentang limitation of line-wide and departmental rates. Terdapat subbab dan unit related overhead cost, product diversity, an example illustrating and the failure of
unit based overhead rate. Jadi pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan non-unit related overhead cost dan mengapa hal ini penting? Non-unit related overhead cost itu adalah biaya overhead yang tidak berhubungan langsung dengan jumlah unit yang diproduksi. Biaya ini biasanya terkait dengan aktivitas seperti persiapan mesin, inspeksi batch, atau penanganan material yang terjadi per kelompok atau batch, bukan per unit. Hal ini penting karena jika seluruh biaya overhead dialokasikan hanya berdasarkan penggerak volume unit, biaya yang tidak terkait volume ini akan dialokasikan menyebabkan distorsi biaya yang signifikan. Dalam banyak perusahaan, biaya non-unit ini mencapai 40-50% dari total biaya overhead, sehingga pengabaian faktor ini dapat mengakibatkan alokasi biaya yang tidak tepat dan keputusan manajemen yang salah. Selanjutnya pertanyaan kedua nih Kak, bagaimana produk diversity dapat memengaruhi akurasi pembebanan biaya overhead? Jadi produk diversity atau keberagaman produk mengacu pada perbedaan karakteristik produk seperti ukuran, kompleksitas, waktu setup, dan ukuran batch. Keberagaman produk menyebabkan produk-produk tersebut mengkonsumsi aktivitas overhead dengan proporsi yang berbeda. Jika tarif overhead hanya berdasarkan penggerak aktivitas tingkat unik saja, maka alokasi biaya overhead tidak akan mencerminkan penggunaan aktual aktivitas oleh tiap produk, sehingga biaya produk menjadi tidak akurat. Produk dengan penggunaan aktivitas overhead non-unit tinggi bisa dikenakan biaya yang terlalu rendah, sementara produk lain dikenakan biaya yang terlalu tinggi, menyebabkan distorsi biaya dan kekeliruan dalam pengambilan keputusan harga dan produksi. Baik, selanjutnya pertanyaan terakhir di pokok pembahasan kedua nih Kak. Berikan contoh yang menunjukkan kegagalan tarif overhead berbasis data unit. Jadi contohnya itu seperti kegagalan tarif overhead berbasis unit terdapat pada perusahaan Goodmark yang memproduksi dua produk kartu ulang tahun. Yang pertama itu kartu biasa dengan volume tinggi dan yang kedua itu kartu beraroma dengan volume rendah. Goodmark itu menggunakan tarif overhead berbasis jam kerja langsung untuk mengalokasikan biaya. Namun sebagian besar biaya overhead berasal dari aktivitas non-unit seperti setup dan perpindahan batch yang tidak proporsional antara kedua produk. Kartu beraroma yang produksinya lebih sedikit tetapi membutuhkan lebih banyak setup dan perpindahan harusnya menanggung biaya overhead lebih besar. Tapi tarif berbasis jam kerja langsung memaksa kartu biasa yang lebih banyak volume menanggung beban biaya overhead lebih besar. Ini menyebabkan distorsi biaya produk dengan kartu beraroma tampak lebih murah dari biaya sesungguhnya dan kartu biasa tampak lebih mahal yang dapat merugikan perencanaan harga dan strategi produk. Ya, selanjutnya kita masuk pada pokok pembahasan ketiga nih Kak, yaitu tentang activity based costing system. Terdapat subbab activity identification, definition and classification, assigning cost to activities, assigning secondary activity, cost to primary activities, cost subject and bills of activities, activity rates and product costing, dan classifying activities. Pertanyaannya yang pertama, apa langkah-langkah dalam identifikasi, definisi, dan klasifikasi aktivitas pada sistem ABC? Baik, jadi langkah-langkah dalam sistem ABC itu meliputi yang pertama, identifikasi aktivitas, yaitu mengumpulkan dana, mencatat aktivitas yang dilakukan dalam organisasi yang menggunakan sumber daya. Aktivitas biasanya digambarkan dengan tindakan atau pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk seseorang atau sesuatu menggunakan kata kerja dan objek tindakan. Nah, kemudian yang kedua itu ada definisi aktivitas, yaitu menetapkan atribut aktivitas yang berisi informasi keuangan dan non-keuangan yang menjelaskan aktivitas, seperti jenis sumber daya yang dipakai, relevansi, dan penggerak aktivitas. Semua aktivitas dibuat untuk mencatat aktivitas beserta atributnya. Kemudian yang ketiga ada klasifikasi aktivitas, yaitu aktivitas diklasifikasikan sesuai tujuan manajemen seperti aktivitas primer atau langsung dikonsumsi objek biaya akhir seperti produk atau pelanggan. Kemudian itu ada aktivitas sekunder, yaitu digunakan oleh aktivitas primer atau aktivitas lainnya. Klasifikasi ini membantu dalam pembebanan biaya dan pengalokasian aktivitas. Aktivitas juga dapat diklasifikasikan berdasarkan nilai tambah atau non nilai tambah, kualitas atau dampak lingkungan. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua ini, bagaimana cara mengalokasikan biaya aktivitas dalam sistem ABC?
Jadi, cara mengalokasikannya itu biaya sumber daya dialokasikan ke aktivitas dengan menggunakan data dari kamus aktivitas dan wawancara. Yang pertama itu, biaya overhead dan biaya sumber daya lainnya ditugaskan ke masing-masing aktivitas berdasarkan konsumsi sumber daya oleh aktivitas tersebut. Kemudian, biaya aktivitas sekunder dialokasikan ke aktivitas primer yang mengkonsumsinya, sehingga seluruh biaya sumber daya akhirnya terakumulasi pada aktivitas primer. Nah, data konsumsi biasanya diperoleh melalui wawancara atau pengukuran langsung yang menghubungkan sumber daya dengan aktivitas tertentu. Dengan cara ini, setiap aktivitas itu akan mencerminkan biaya sumber daya yang dipakai secara akurat. Ya, selanjutnya pertanyaan ketiga nih, apa perbedaan antara biaya aktivitas primer dan sekunder? Jadi perbedaannya itu, biaya aktivitas primer itu adalah biaya yang dikonsumsi langsung oleh objek biaya akhir seperti produk atau pelanggan. Aktivitas primer ini merupakan langkah-langkah utama yang menciptakan nilai bagi produk dan secara langsung terkait dengan pembuatan produk atau pelayanan pelanggan. Sedangkan biaya aktivitas sekunder adalah biaya digunakan oleh aktivitas primer atau aktivitas sekunder lainnya sebagai aktivitas pendukung. Nah, aktivitas sekunder tidak langsung dikonsumsi oleh produk, tetapi mendukung aktivitas primer agar tetap dapat berjalan dengan baik, seperti aktivitas manajemen, pemeliharaan, atau pengaturan kualitas internal. Ya, demikian pokok pembahasan ketiga. Kita masuk pada pokok pembahasan keempat, yaitu tentang reducing the size and complexity of an ABC system. Sebabnya yaitu approximately relevant ABC system dan equally accurate reduced ABC system. Pertanyaannya yang pertama itu, apa yang dimaksud dengan approximately relevant ABC system? Baik, approximately relevant ABC system adalah sistem ABC yang dibuat dengan menggunakan beberapa tarif aktivitas utama saja yang menghasilkan pembebanan biaya yang kira-kira relevan dan mencerminkan sebagian besar pola konsumsi biaya aktivitas. Sistem ini menyederhanakan pengumpulan data dan perhitungan biaya dengan fokus pada aktivitas paling signifikan bagi biaya produk, sehingga lebih praktis dan efisien tanpa harus menghitung biaya untuk setiap aktivitas secara rinci. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua nih Kak. Bagaimana cara membuat sistem ABC yang lebih sederhana tanpa mengurangi keakuratannya? Jadi caranya itu, sistem ABC yang lebih sederhana dapat dibuat dengan mengidentifikasi dan mengalokasikan biaya hanya pada aktivitas yang paling berpengaruh terhadap biaya total, menggabungkan aktivitas yang serupa, dan mengestimasi biaya aktivitas yang kecil secara profesional menggunakan rasio. Pendekatan ini mengurangi jumlah tarik aktivitas dan kompleksitas sistem tanpa mengorbankan akurasi secara signifikan, karena aktivitas yang memiliki dampak kecil tidak diberi tarif terpisah, melainkan dialokasikan secara proporsional kepada produk. Baik, pertanyaan terakhir di sub pembahasan keempat, yaitu apa perbedaan antara approximately relevant ABC system dan equally accurate reduced ABC system? Jadi perbedaannya itu, approximately relevant ABC system itu menggunakan tarif aktivitas untuk aktivitas utama yang paling berpengaruh, sehingga menyajikan biaya yang kira-kira relevan dan biasanya itu lebih sederhana, tetapi mungkin ada sedikit pengorbanan akurasi karena beberapa aktivitas diabaikan atau digabungkan. Nah, sedangkan equally accurate reduced ABC system itu adalah sistem yang disederhanakan namun tetap menjaga tingkat akurasi tinggi dengan menghilangkan aktivitas yang kurang relevan secara statistik dan mengalokasikan biaya aktivitas kecil secara proporsional, sehingga biaya yang dihasilkan itu hampir sama akuratnya dengan sistem ABC penuh. Baik, jadi kita masuk pada pokok pembahasan kelima yang terakhir, yaitu tentang ABC System Concept, sebabnya ABC Database dan ABC and ERP System. Pertanyaan yang pertama, apa fungsi dari ABC Database dalam sistem akuntansi biaya? Jadi ABC Database berfungsi sebagai basis data utama yang menyimpan informasi terperinci terkait aktivitas
aktivitas, biaya sumber daya, penggerak aktivitas, dan konsumsi aktivitas oleh objek biaya. Database ini mendukung perhitungan biaya yang akurat dengan memungkinkan pelacakan biaya dari sumber daya ke aktivitas dan kemudian ke objek biaya. Fungsi utamanya itu termasuk menyediakan data historis dan real time untuk menganalisis biaya, membantu manajemen dalam pengambilan keputusan berbasis informasi biaya yang rinci dan akurat, serta memfasilitasi pelaporan biaya yang kompleks dalam sistem penetapan biaya berbasis aktivitas. Oke Kak, jadi pertanyaan terakhir nih. Bagaimana integrasi antara EBC dan ERP system dapat meningkatkan efisiensi perusahaan? Jadi integrasinya itu integrasi antara sistem EBC dan ERP meningkatkan efisiensi perusahaan dengan menggabungkan data operasional lengkap dari ERP dengan analisis biaya terperinci yang dilakukan oleh EBC. ERP menyediakan data proses bisnis dan sumber daya secara real time yang dapat dimanfaatkan oleh EBC untuk secara otomatis mengukur penggunaan aktivitas dan konsumsi biaya. Hal ini mengurangi kebutuhan pengumpulan data manual, mempercepat pembaruan biaya, serta memperbaiki akurasi informasi biaya. Dengan data yang terintegrasi, manajemen dapat lebih cepat dan tepat dalam membuat keputusan strategis dan operasional untuk mengendalikan biaya, meningkatkan produktivitas, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya perusahaan. Baik Kak, terima kasih atas jawaban-jawaban tadi. Mungkin jawaban tersebut dapat saya pahami. Terima kasih atas sesi ini. Baik, terima kasih. Itulah penjelasan singkat dari kami terkait dengan materi activity based costing. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.